Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Kita masuk dalam bulan Agustus ya. Ini Rabu yang pertama dari bulan Agustus tahun 2022. Istimewa, saudara, untuk bulan Agustus bagi pelayanan saya di HDM karena ini masuk dalam hari ulang tahunnya yang ke-19, saudara. Ya, dari yang sebenarnya itu yang pas itu tanggal 24 Agustus. Ya, 24 Agustus 2022 itu 19 tahun. Karena saya mulai pelayanan di HDM ini juga tanggal itu 24 Agustus tahun 2003. Jadi sudah 19 tahun. Puji Tuhan, saudara. Ya, HDM, pelayanan HDM Gereja Salmasi Prenggeding Semarang ini masih ada, ya, tapi lewat YouTube. Ini yang saya, saudara, ya, yang lewat saya itu lewat YouTube, saudara-saudara. Ya, terima kasih kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang Maha Kudus telah memampukan saya sampai saat ini, saudara. Ya, saya masih diperkenan melayani HDM meski lewat YouTube karena ya satu dan lain hal beberapa waktu yang lalu ya, masalah pandemi dan sampai sekarang pun saya masih lewat YouTube. Demikian juga untuk pelayanan saya tatap muka konseling terbatas itu juga, tapi sudah bisa tatap muka, saudara, ya. Kalau pelayanan konseling tatap muka tapi terbatas sifatnya, ya, ada di dalam kantor saya di HDM sini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini semua adalah kasih kemurahan Tuhan yang sangat besar. Dan saya syukuri dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tuhan, pada gereja Tuhan, Gereja Salmasi Prenggeding Semarang dan saudara-saudara semua, ya, yang sudah mendukung pelayanan saya, ya, sampai detik ini. Puji Tuhan. Tuhan yang akan membalas semuanya, tentu dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dunia sekarang ini sedang menghadapi krisis, saudara. Macam-macam krisis, ya. Tapi saya mau bicara salah satunya adalah krisis pangan, saudara. Tentu ada krisis-krisis lain, saudara. Ya, baik secara mendunia maupun krisis juga di tengah-tengah kehidupan kita sehari lepas sehari. Nah, ini saya mau bicara mengenai salah satunya adalah krisis pangan, dan tentu ada yang lain, saudara. Ya, nanti saya akan sampaikan. Saudara-saudara, ini krisis pangan ini bisa disebabkan macam-macam, saudara, ya. Ya, karena cuaca, ya, cuaca, wabah, bencana alam, peperangan, saudara, itu bisa menimbulkan krisis, diantaranya ya krisis pangan ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana di tengah-tengah krisis ini, saudara, saya dan saudara masih bisa terus dipelihara, ya, oleh Tuhan. Saya mau buka firman-Nya, saudara, sebagai contoh, karena firman ini merupakan satu cermin bagi kita, saudara, untuk kita melangkah hidup, ya, di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita nanti sampai kepada Bapa di surga, kita masih hidup di tengah-tengah dunia, ya. Ada banyak hal yang harus kita lalui dalam dunia ini. Ya, ini, saudara, ya, salah satunya adalah krisis pangan. Saya ingin membawa contoh di firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini ketika dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi rema, menjadi kebutuhan kita, saudara, hari lepas hari. Sungguh, ya, kita melihat dua orang tokoh tapi berbeda kedudukannya, posisinya, saudara. Ya, kita mau lihat, saudara-saudara, di dalam 1 Raja-Raja, saudara. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, kalau saudara membaca itu menyelidiki, ya, mulai ayat 1 sampai 24, saudara. Ya,
Satu Raja-Raja ya, di satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Ini berbicara mengenai satu Elia. Elia itu nabi Tuhan. Ya, Elia itu nabi, ya tentu sudah tahu nabi. Ya, dan yang kedua itu dikatakan adalah seorang janda di Sarfat. Ya, satu nabi, satu janda di Sarfat. Satu memang posisinya adalah nabi. Yang janda di Sarfatnya adalah orang kebanyakan saudara-saudara. Ya, tidak ada nama, cuma disebut seorang janda di Sarfat. Dia punya anak satu, saudara. Kita mau lihat, saudara, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Ya, yang saya katakan ya di tengah-tengah krisis ini, krisis, saudara. Ada krisis pangan, saudara. Ya, terus bagaimana Tuhan juga memelihara janda di Sarfat ini? Ya, ini kalau saudara menyelidiki ini indah banget, indah sekali, saudara-saudara ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan janda di Sarfat untuk memberi makan Nabi Elia. Demikian juga Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk membuat keajaiban mujizat untuk janda di Sarfat yang juga ada krisis pangan, saudara. Ya, saya tidak baca semua, cuma saya akan membaca sebagian-sebagian saja, saudara ya. Ya, saudara bisa semua, itu baik kalau semua, saudara ya. Demikian, saudara. Di satu Raja 17 saya mau baca ayat 1 sampai 5 sampai 6, saudara. Gini, saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ashab, ya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Ini saudara kalau mau membaca mengenai ini mungkin ya sebelumnya sudah siapa itu yang disebut Ahab itu, ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini cuaca, saudara, iklim ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ini kepada Elia ya, pergilah dari sini, ya. Ini sudah mulai tidak ada hujan, saudara, tidak embun. Ini bisa menimbulkan krisis pangan oleh ekonomi ini, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Elia, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Loh, saudara-saudara, ini perintah Tuhan. Ini saya ini kadang-kadang juga Tuhan ini berdaulat sekali ya, saudara. Ya, begini ya. Kalau kita melihat burung gagak ini, saudara, ya, kalau saudara membaca Imamat 11 ayat 15, burung gagak itu merupakan salah satu burung yang dijijikkan, saudara. Tapi kenapa dipakai Tuhan? Tuhan berdaulat, saudara. Tuhan mau pakai apapun, siapapun, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud luar biasa sekali ya. Lalu selanjutnya, saudara, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau di sana. Dia memerintahkan burung gagak, loh, saudara. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ketaatan Nabi Elia pada firman Tuhan di tengah-tengah krisis, saudara-saudara, tetap taat, ya, tidak mudah, saudara. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Oh, haleluya, saudara, luar biasa ya, saudara. Maka saya beri tema, saudara-saudara, ya, firman saya, ya, meskipun dalam bingkai besar saya, yaitu firman doa dan pengurapan, saya memberikan firman kepada saudara dan diri saya sendiri di tengah-tengah krisis ini. Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis. Ini tema saya, saudara. Di tengah-tengah krisis Tuhan tetap pelihara. Ini kepada Nabi Elia. Ya, Nabi Elia, saya beritahukan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, kepada hamba-hamba Tuhan. Di mana saja berada, apapun dia pelayanannya, di desa,
ataupun di kota. Nanti saya akan bersaksi, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada di desa. Karena saya melayani, dulu saya senang melayani, saudara, ya, selama 10 tahun, puji Tuhan. Ya, sebelum melayani saya sudah memberitakan Injil dan melayani di desa. Tidak mudah waktu itu, saudara, masuk ke sana. Ya, tidak mudah, saya beritahu. Ya, ada pengalaman yang luar biasa, saudara, kalau di desa-desa. Ini, saudara-saudara, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk Elia. Ini kadang-kala kita tidak bisa masuk akal, saudara. Burung gagak diperintah Tuhan membawa roti dan daging untuk Elia. Diberi makan, dihidupi, saudara. Itu karena perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, kedaulatan Tuhan yang dinyatakan oleh siapapun saja, Tuhan pasti mengerjakan luar biasa. Seterusnya, saudara-saudara, kalau saudara membaca seterusnya, ya, tetap di pasal 17 ini, membaca ayat 7, ya. Tidak saya baca semua, tapi nanti kalau saya berhenti, saudara, ya. Tetapi ayat 7, 1 Raja 17 ayat 7 begini. Kalau judulnya pertama kan Elia di tepi sungai Kerit tadi, ya. Kalau ini Elia dan janda, nah ini, saudara, dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ini semakin hebat loh krisis pangannya, saudara, sehingga air-air jadi kering. Maka datanglah firman Tuhan. Tuhan berfirman lagi kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ini firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Ketahuilah, aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan berkata kepada dia sudah memerintahkan seorang janda, ya ini, saudara, janda di Sarfat, untuk memberi engkau makan. Elia, seorang janda dipakai, saudara. Ini kalau kita melihat ceritanya, janda ini tidak janda kaya, saudara. Janda tidak mampu, janda miskin. Kalau saudara membaca selanjutnya akan mengetahui, ya, lihat, saudara-saudara. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Elia tidak banyak komen, saudara, dan tidak menentang perintah Tuhan yang kadang-kala kan tidak masuk akal, tapi dia lakukan. Lalu sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Nah, ini ketemu, saudara. Ini ceritanya begitu. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, ini kalau ini bisa, saudara, ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Oh, ini, saudara, setelah diberi air, ya, minum. Lalu Elia berseru lagi kepada janda ini, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, Tam-Tam lapar, saudara. Ini krisis pangan, saudara. Dia minta roti, Nabi Elia ini kepada janda itu. Tapi dilihat apa jawaban janda ini ketika ayat 12 begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam tepung, ya, segenggam tepung dan sedikit minyak, saudara-saudara, itu dalam buli-buli. Ya, ini tidak bisa. Lalu diteruskan, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dia punya anak, saudara, ya, anak 1. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati, saudara. Loh, coba, waduh, krisis pangan yang luar biasa. Bagaimana dengan hari-hari ini, saudara-saudara? Saya juga banyak mendengar di siaran televisi, di media sosial. Ini juga sudah terjadi, loh, saudara. Ya, oh haleluya. Pemeliharaan Tuhan
di tengah krisis. Apakah Tuhan, saudara-saudara, bagaimana kita di tengah-tengah dunia ini yang menghadapi krisis ini? Saudara-saudara, kita harus tetap taat. Seperti apa yang dilakukan Nabi Elia. Ya, Tuhan juga mengutus janda ini. Tapi janda ini sudah diutus, sudah diberitahu Tuhan loh, ayat sebelumnya kan seperti itu. Aku sudah memerintahkan janda. Berarti Tuhan sudah berbicara kan. Tapi toh, karena begitu tekanan yang begitu berat, kadang-kala ini lupa saudara, bahwa Tuhan yang memerintahkan. Sehingga janda ini mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, meskipun Elia sudah mengatakan, tapi itu lihat saudara. Tetapi Elia berkata kepadanya, ini, janganlah takut. Tuhan berfirman melalui Nabi Elia, saudara. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, ya. Tetap buat roti, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Tidak besar-besar kok, kecil. Memang bisanya ya kecil, saudara ya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sepertinya ini egois, saudara. Tapi Elia diperintah Tuhan. Ini firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elia kepada janda itu, saudara. Dan saudara lihat, sepertinya ini tidak masuk akal, saudara. Menang-menangan ya. Tetapi lihat, saudara-saudara, ini ada maksudnya yang besar. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lihat, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Luar biasa. Saudara-saudara, ini firman Tuhan melalui Nabi Elia, saudara. Tepung yang hanya segenggam itu tidak akan habis. Demikian juga minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, saudara, sampai ada hujan. Sampai tidak ada masa krisis pangan. Bagaimana dengan janda ini? Percayakah dia dengan perkataan yang tidak masuk akal itu? Bagaimana mungkin, saudara, keajaiban Tuhan memelihara dengan penuh keajaiban, baik kepada Nabi Elia maupun kepada janda Sarfat ini. Tuhan sudah perintahkan itu. Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Saudara, pemeliharaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah krisis. Ya, bukan zaman dahulu tapi zaman sekarang pun juga sama, saudara-saudara. Dan benar apa yang dijanjikan Tuhan terjadi. Saudara-saudara, saya banyak melayani di desa-desa. Ya, betul-betul desa, saudara. Perjalanan yang sulit. Ada yang jalannya naik berbatu-batu, berat, saudara-saudara. Tapi ketika saya sampai di sana, saudara, saya melayani. Tidak banyak, cuma di sananya belasan. Maaf, saudara-saudara, gereja di sana waktu itu ya, waktu itu dari anyaman bambu. Kalau saya bilang gedek, saudara, tempat duduknya bangku yang panjang-panjang itu juga pinjam, saudara, dari balai desa. Dan jemaatnya adalah orang-orang yang jualan di pasar baru jam 11 siang. Setelah selesai dia berjualan baru datang. Mereka tidak pakai apa-apa, maksudnya pakai sepatu, pakai sandal. Tidak, saudara, pakai alas kaki saja. Sana juga alas tanah, saudara-saudara. Gereja itu mereka hanya belasan orang. Coba saudara-saudara bayangin bagaimana hamba Tuhan ini bisa hidup di sana. Saya melayani, saya melihat sendiri, saya melayani di sana, saudara. Ya, ada yang punya pekarangan sepeta, ditanami sayur untuk makan mereka dan memelihara itik atau ayam, ambil telurnya, saudara-saudara. Ada satu pernah bersaksi kepada saya, ya terus terang saja,
Mereka hidup dengan iman, ya. Mereka hidup dengan iman. Dari persembahan jemaat-jemaat yang sedikit itu tidak seberapa. Itu untuk kehidupan mereka. Tapi satu saat dalam minggu itu mereka ada satu hamba Tuhan ini bersaksi kepada saya, dia mendapatkan uang 700 rupiah. Apa cukup, saudara? Hah? Apa cukup untuk seminggu aja? Bab situ seminggu sekali, saudara. Ya, ibadah tiap hari Minggu jam 11 siang. Saya melayani jam 12 siang. Aduh, tidak mudah, saudara. Istri saya juga ikut, ada beberapa teman juga ikut saya dari tahu, saudara. Ya, di satu tempat yang tidak mudah dijangkau, saudara-saudara. Itu di Jawa loh, saudara. Tidak di luar pulau yang susah-susah, di Jawa. Ada yang seperti itu. Nah, itu saudara-saudara. Dia bercerita bagaimana terus terang yang di belakang, garis depan, garis belakang yang di dapur juga akan berseru. Ya, kita berserah. Tuhan pasti membuat sesuatu yang ajaib. Benar, saudara. Berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Ya dengan keluarganya, dengan satu ibu, istri satu, 2 anak, ada 5 mulut. Nggak cukup kan 700 rupiah, saudara? Mau dibeliin apa? Pada waktu itu pun juga tidak cukup. Ya, cuma ada sayur-sayuran, tanamannya dia, tapi nggak cukup, saudara. Dia berdoa. Jam 2 pagi, saudara. Dia diketuk pintunya, diketuk seseorang. Siapa? Dia pikir ada orang yang sakit, dia biasa, saudara ya. Saya dulu juga, saya tidak diketuk, saudara. Pakai HP ya. Wah, di SMS. Jam 2 pagi minta doa, saudara. Waktu itu saya masih buka HP saya sampai 24 jam ya. Tapi setelah menginjak usia saya tidak, saudara. Ada batasnya, sekarang ada batasnya, saudara. Tidak saya buka setiap sampai 24 jam, tidak. Ya, puji Tuhan, saudara. Ketuk, pikirnya ada orang sakit, biasa mendoakan. Ketika ada seorang ibu-ibu, ya kalau saya mbok-mbok, saudara, di sana ya. Ya, itu saudara-saudara. Dia bawa ada bungkusan, saudara. Ya, kalau saya bilang itu, dia ngomong dari kelobot jagung, saudara. Tahu, saudara, kelobot jagung ya? Itu jagung, kalau jagungnya, tongkol jagungnya itu kan pasti ada daunnya, pelepahnya. Ya, itu daun itu yang kering, itu namanya kelobot, saudara. Kelobot jagung ini diberikan. Apa itu, saudara? Dibuka, ada uangnya. Berapa? Bilang cukup 1 bulan, saudara. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis tetap ada. Bukan waktu itu, bukan zamannya Alkitab ini, bukannya zamannya Alkitab ini, bukan zaman sekarang pun masih ada. Terpujilah dia, saudara, yang taat setia. Hamba Tuhan ini taat setia, saudara. Saya sudah cek, taat setia. Dia bila dipelihara Tuhan, saudara. Dan ini saya anggap seorang janda dia. Tidak tahu janda atau tidak, tapi dia diperintahkan Tuhan. Sama. Padahal untuk dia sendiri, saudara, mungkin tidak cukup, tapi Tuhan beri. Tapi saya percaya apa yang terjadi kepada Elia dan janda Sarfat terjadi kepada dia, terjadi kepada kita, saudara-saudara. Jangan takut. Taatlah seperti Elia, seperti janda di Sarfat. Di tengah-tengah kesulitanmu, perintah Tuhan tetap dilaksanakan. Dia berikan itu. Oh, puji Tuhan. Cukup 1 bulan. Dan tentu Tuhan pelihara terus. Demikian juga saudara-saudara. Saya sendiri menikmati yang namanya dipelihara Tuhan. Tengah-tengah saya waktu itu kesulitan, saudara. Ya, sangat sulit. Sangat sulit. Saya tanya istri saya, anak saya pada waktu itu yang
masih ikut saya. Betapa beratnya pada waktu itu awal-awal saya melayani ADM. Tetapi saudara tahu, di tengah-tengah kesulitan, sama ini saudara, sama. Ada proses waktu itu saudara. Tapi pada waktu itu, ada seseorang yang menelepon saya. Di tengah-tengah kesulitan saya, kesulitan kami sekeluarga, yang berkumpul dengan saya satu keluarga. Ada orang telepon saya tidak kenal dia. Dia bukan jemaat yang saya layani. Dia memperkenalkan diri, maaf beribu maaf saudara. Dia juga ternyata adalah seorang janda. Saya tidak terlalu banyak, tapi saya tahu dia seorang janda. Dia cerita bagaimana dia bisa mengerti keadaan saya kalau tidak Tuhan yang sudah berbicara kepada dia. Oh saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara. Kalau Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, apa seperti yang dilakukan Nabi Elia dan janda di Sarfat, kita akan dipelihara Tuhan di tengah-tengah krisis apapun namanya. Oh saudara-saudara, luar biasa. Saya diberkati oleh ibu janda ini. Diberkati saudara, cukup. Saudara cukup. Puji Tuhan. Saudara dan saya sampai detik ini pun pemeliharaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kuasanya yang begitu besar, oleh rohnya, Roh Kudus, yang memelihara, menjaga kita, saudara dan saya terus, yang taat setia kepada Tuhan. Seperti Nabi Elia dan janda si Sarfat. Ada pemeliharaan Tuhan, meski di tengah-tengah krisis, saudara. Krisis apapun, saudara. Kalau kita lihat selanjutnya, saudara, kita lihat, saudara. Saya melayani perkara-perkara ini, saudara. Nah, sesudah selesai krisis pangan, saudara. Tetapi lihat di ayat 17. Ada yang terjadi lagi terhadap janda ini. Ayat 17 begini. Sesudah itu, ya, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Ada sakit, saudara-saudara. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Mati, saudara. Akibat sakit mati, meninggal. Kata perempuan itu kepada dia, apakah maksudmu datang kemari? Ya dialah. Dia komplain lagi kepada Nabi Elia, saudara. Singgahkah engkau kepada aku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ada kesalahan kah? Sampai anaknya mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangannya di atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan seru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak ini pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Haleluya. Ini kejadiannya, saudara-saudara. Bukan krisis pangan yang terjadi, juga ada krisis masalah kesehatan. Hari-hari ini juga ada yang sakit sampai meninggal loh, saudara. Bagaimana kondisi sekarang? Adakah saudara sekarang ini kondisimu bagaimana? Saudara yang berkondisi sampai seperti ini, jangan takut. Tuhan pakai Nabi Elia. Nabi Elia berdoa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Maaf saudara, bukannya saya memamerkan.
Saya sering dimintai seperti ini, saudara. Ya, ada banyak macam, saudara. Saya teringat, saudara, ketika ada seorang sedang koma di rumah sakit. Waktu itu sudah cukup lama, saudara. Ya, saudara koma. Ada diundang dan memang koma, saudara. Sudah ada ventilator segala macam. Saya tidak tahu berapa lama loh dia koma itu. Ya, ya kalau itu sakit, saudara. Tapi masih koma, belum meninggal. Tuh, nyaris habis nyawanya. Hanya orang ada beberapa, saudara. Lalu saya berdoa, saudara. Saya tidak, bagaimana di rumah sakit saya tidak pernah keras-keras, saudara. Saya hanya sederhana saja. Saya pegang ventilatornya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Sebab Tuhanku itu maha tahu, mengerti. Dan saat itu dia mengalirkan kuasa itu lewat tanganku kepada ventilator dan mengalir kepada orang ini yang koma. Dan saat itu juga orang itu batuk-batuk langsung sadar, saudara, dan sehat pulang. 12 tahun kemudian dia baru meninggal setelah itu. Oh haleluya, Tuhan berdaulat. Saya selalu bilang kesehatan itu penting, dijaga, jangan sembrono, saudara. Hari-hari ini, saudara, ada krisis. Ada krisis kesehatan juga. Bukan krisis pangan, tapi kesehatan. Tentu ada krisis yang lain, saudara. Kalau kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada masalah. Ini yang saya katakan, ada krisis ekonomi, pangan, krisis kesehatan, ada krisis dalam rumah tangga. Tapi saya beritahu kepada saudara dan saya sendiri, kalau saya dan saudara taat kepada Tuhan, ini ada pemeliharaan dari Tuhan di tengah-tengah krisis apa saja. Nanti saya ada urapan, saudara. Saya menggunakan minyak, ada pengurapan. Saudara mengalami krisis apa, biar Roh Kudus yang bekerja. Karena dialah yang membuka jalan. Dia memelihara saya dan saudara yang taat dan setia kepada dia. Tanpa basa-basi, saudara. Tanpa tanya jawab, saudara-saudara. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, ini banyak terjadi, saudara. Hari-hari ini, mari saudara-saudara. Saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan, di tengah krisis ini, Tuhan tetap pelihara. Kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya dan setia kepada dia. Di tengah-tengah dunia ini, penuh pergumulan, kedatangan Tuhan hampir dekat. Dan dia sudah mengatakan, hampir dekatnya kedatangan Tuhan ini akan disertai juga dengan namanya krisis. Ada masalah-masalah yang sulit, yang sukar. Kejadian-kejadian kehidupan yang seperti ini. Saudara dan saya, jangan takut. Seperti yang dikatakan Nabi Elia, janganlah takut. Saudara-saudara, jangan gelisah, jangan cemas, jangan galau, jangan khawatir, jangan putus asa. Kalau engkau setia dan tetap percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan akan bekerja, memeliharamu. Kau akan dilepaskan, soteria. Kau akan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang ada. Ada pemeliharaan yang luar biasa, apa yang sudah saya sampaikan. Dan itu terjadi, saudara. Terjadi sampai detik ini. Dan saya percaya, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan ada pelihara. Yang kalau kau setia, tetap percaya, tetap melayani dengan sebaik-baiknya, dengan kesetiaan yang ada, dengan cara apapun yang Tuhan nyatakan. Karena pelayanan semacam ini, saudara, ke depan akan terus berkembang dengan adanya yang namanya digital. Ya, ini saudara-saudara, harus kita ingat baik-baik. Pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara cukup
Di tengah-tengah krisis. Saudara sekarang ada krisis apa? Ada krisis dalam rumah tanggamu. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, atau krisis apa, saudara? Mari. Firman Allah sudah menjelaskan dan ini menjadi rema di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ada kuasanya, ada rohnya yang bekerja. Kali minyak ini yang sudah dikuduskan. Roh Kudus akan bekerja. Mungkin kecil punya minyak, tapi belum dikuduskan. Sekarang ini ya, yang belum dikuduskan, saya kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyakmu yang belum kudus, saya kuduskan. Supaya menjadi kudus dan Roh Kudus yang bekerja. Dan engkau akan menikmati kuasa Roh Kudus. Tenaga dan kuasanya. Kalau saya ngomong energi Roh Kudus itu. Oh, luar biasa. Mari saudara-saudara. Apa kebutuhanmu? Mari kita buka ya. Kita pakai saudara. Ya. Kita gunakan. Kita pakai. Kita urapkan dulu saudara. Nanti kita berdoa ya. Ayo. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi semuanya. Engkau kan di rumah. Bisa mengurapi saudara. Mana yang saudara butuhkan. Urapi aja. Diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak. Ini krisis Tuhan. Tapi firman-Mu mengatakan Tuhan pelihara. Engkau pelihara Tuhan seperti Nabi Elia. Dan janda di Sarfat. Demikian juga dengan kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Hamba sendiri. Kepada seluruh keluarga hamba. Di mana saja. Dan umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti pelayanan HDM ini lewat YouTube ini, di mana saja berada, mereka tetap dipelihara di tengah-tengah krisis ini. Kita masih hidup di dunia Tuhan. Kita sedang menanti kedatangan-Mu untuk Engkau angkat Tuhan. Kalau Engkau yang memperkenan, Engkau mengangkat kami supaya kami dapat bertemu muka dengan muka. Kuduskan hidup kami Tuhan, jauhkan dari yang jahat. Biarlah kami boleh tetap tekun teguh, memiliki iman yang benar-benar kuat Tuhan. Memiliki iman yang sehat dan teruji. Sesuai daripada kehendak-Mu, firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Dalam segala hal. Dalam krisis apa saja. Mata ada yang sakit pada saat ini. Krisis kesehatan. Di mana mereka Tuhan berada. Apa saja sakitnya. Saya tidak tahu, banyak begitu yang sakit Tuhan. Sakitnya ada macam-macam. Tapi Tuhan sekarang ini, dalam nama Tuhan Yesus, berembuslah Roh Kudus. Menjamah yang sakit ini. Di mana sakitnya itu? Ada di rumah. Ada di rumah sakit, di ICU. Baik di Semarang, di kota Semarang, luar kota Semarang, luar pulau. Bahkan di luar negeri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakitmu, siapapun yang sakit saat ini, apapun sakitmu, saya ikat segala penyakit itu, bahkan roh-roh penyakit. Saya patahkan, saya perintahkan, keluar. Pergi daripada tubuhmu. Sembuh engkau. Terima pemulihan. Terima kesembuhan. Yang datang dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Haleluya. Sembuh kah? Sembuh ya? Sembuh. Persis. Hilang segala. Kalau ada tumor-tumor pun dilenyapkan semua. Ada virus-virus dilenyapkan semua. Ada bakteri apapun. Engkau ada lambung sakit. Asam lambung. Sakit mah. Boyok, punggung, lutut. Apa saja semuanya itu. Dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki, seluruhnya dalam tubuh kita banyak organnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipulihkan, disempurnakan. Semua yang sakit hilang dan engkau menjadi baru. Engkau ciptaan Tuhan yang baru. Haleluya. Kalau engkau ada krisis ekonomi, krisis pangan, tadi saya katakan, ada keajaiban-keajaiban di luar akal budi. Engkau mengerjakan apa? Apa saja yang engkau kerjakan? Engkau mengerjakan farmasi, obat-obatan. Engkau ada di apotek. Engkau ada di rumah restoran, rumah makan. Engkau mengerjakan ekspor import. Engkau mengerjakan pekerjaan lokal. Ada perusahaan-perusahaan. Apa saja? Saya tidak tahu, macam-macam itu. Ya, baik lewat online, catering, segala macam. Saya percaya seperti janda di Sarfat, ada keajaiban yang luar biasa terjadi kepada kalian.
diberkati ekonomimu, dipelihara di tengah-tengah krisis. Pangan, engkau cukup, makan dengan cukup, minum dengan cukup, karena Tuhan yang memeliharamu, memeliharaku. Ada krisis rumah tangga, keluarga, saudara, saya beritahu, ada shalom, ada damai sejahtera memenuhi saudara dan saya. Kehidupan rumah tanggamu yang sekarang ini, rumah tanggamu, keluarga mengalami keretakan, dipulihkan sama sekali dengan cara yang ajaib. Itu pemeliharaan Tuhan, cukup bagimu, bagiku, semuanya. Terima kasih. Engkau diberkati hidupmu, engkau diberikan jalan keluar, solusi dalam bidang yang saya sebutkan, macam-macam. Apapun engkau menghadapi, apapun, jamah itu. Urabi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau katakan, Roh Kudus, biar ku hembuskan itu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan menikmati bagaimana yang dinikmati Nabi Elia dan janda di Sarfat di tengah-tengah krisis yang terjadi pada waktu itu. Dan sekarang sama, karena Tuhan kita sama. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus dan Roh-Nya sudah dicurahkan, Roh Kudus, darah sudah mengurapi itu. Darah dan saya dimampukan menghadapi semua itu. Dan saudara dan saya tetap dipelihara dalam segala krisis sampai dia datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur Bapak, Engkau baik. Engkaulah Allah Tuhan kami, Yehova Rabbah, Yehova Jireh, Yehova Shalom, Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Menyatulah terus dengan kami semua, supaya dapat dituntun terus, dipimpin terus oleh Roh-Mu, untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, beriman kepada Dia, soteria, ada keselamatan kekal, saudara-saudara, sampai nanti. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini sudah berdoa, mengucap syukur. Dengarkanlah hamba untuk jemaat-Mu, umat-Mu semuanya ini. Haleluya, amin. Ya shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali ya, dengan saya Bejana Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin.